Halo Sobat Firman, kembali lagi dengan saya. Pada episode kali ini, saya akan mereview dan mengunboxing produk terbaru dari Firman Indonesia, yaitu produk chainsaw yang menggunakan tenaga baterai. Sebelum saya memulai mereview dan mengunboxing produk ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mengetahui produk-produk terbaru dari Firman Indonesia. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan mengunboxing ya. Tapi sebelum saya mulai membuka, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa komponen atau parts yang akan didapatkan ketika membeli produk ini. Yaitu yang pertama adalah dus unit ya, ini dus unit. Terus ada baterai, jadi baterai ini ada dua macam ya. Jadi nanti Sobat Firman bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus selanjutnya adalah dus charger. Jadi charger ini digunakan untuk mengisi daya atau baterai dari mesin ini. Oke Sobat Firman, selanjutnya kita akan melakukan proses unboxing ya. Jadi saya akan membuka. Nah, sebelum kita buka, kita perhatikan dulu ada beberapa fitur ya, fitur yang menarik nih dari produk ini, yaitu yang pertama adalah tulisan noiseless. Nah, jadi noiseless ini dia memiliki fitur suaranya itu lebih halus dibandingkan dengan produk-produk chainsaw konvensional. Terus yang kedua, dia memiliki lightweight 4,8 kg karena mesin ini menggunakan tenaga baterai ya, jadi dia tidak menggunakan mesin sehingga komponennya ini lebih banyak komponen-komponen listrik sehingga beratnya ini menjadi lebih ringan. Nah, terus selanjutnya ini yang paling penting nih, free emission. Kenapa? Karena mesin ini tidak menggunakan bahan bakar, jadi tidak terjadi pembakaran sehingga tidak ada yang namanya keluaran asap pembuangan dari hasil pembakaran bahan bakar. Oke, nah selanjutnya terus ada tulisan automatic chain lubrication. Jadi ini adalah fitur yang biasanya memang ada di produk-produk chainsaw ya. Jadi ketika sedang digunakan maka ada satu komponen yaitu pompa oli yang akan berfungsi untuk mendistribusikan pelumas rantai secara otomatis ketika mesin ini digunakan. Nah, terus selain itu mesin ini juga mendapatkan bar dan rantai ini yang asli, original dari Oregon. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya putar ya sedikit di arah sisi. Nah, di sini kelihatan beberapa spesifikasi dari mesin ini, yaitu yang pertama, baterainya ini memiliki tegangan 58 volt, terus memiliki kecepatan putaran tanpa beban ya, jadi 12.000 rpm, volume tangki oli. Nah, jadi karena mesin ini tidak menggunakan bahan bakar, tapi dia masih menggunakan pelumas untuk melumasi rantai, yaitu sebanyak 350 mili atau 350 cc. Nah, untuk ukuran rantainya dia menggunakan yang tipe 3/8 dengan ketebalan 0,050 inch. Jenis rantainya kalau yang standar dari bawaan mesin ini adalah menggunakan rantai Oregon. Terus guide-nya juga menggunakan Oregon ya, barnya. Panjang barnya itu yang tipe 16 in. Model baterainya ini kalau standar kita menganjurkan menggunakan 5Ah. Tapi kalau misalkan Sobat Firman ingin membeli yang lebih kecil karena faktor ringan atau sebagainya, bisa juga menggunakan yang tipe kecil yaitu tipe 2,5Ah. Terus untuk tipe charger baterainya kita cuma ada satu tipe, yaitu yang tipe ini. Nah, untuk berat, ini berat tanpa baterai kurang lebih sekitar 4,8 kg. Ini nanti kita akan buka, kita akan lihat kira-kira seperti apa sih di dalamnya. Oke Sobat Firman, sekarang saya akan melakukan proses unboxing. Jadi kita akan melihat ya apa saja isi yang terdapat di dalam kemasan ini. Oke, pertama-tama saya keluarkan, ini adalah dus rantai ya. Jadi kita nanti akan buka. Terus ada satu bungkus toolkit. Terus ada buku manual ya, buku manual. Terus oke, saya akan keluarin unit dulu. Oke, satu buah power unit. Lalu terakhir
adalah satu dus yang berisikan bar. Oke, jadi ini yang ada di dalam unit dus kemasan dari unit ya. Jadi selanjutnya saya akan membuka dus baterai. Saya tidak perlu pisau lagi. Buka. Untuk baterai dia mendapatkan satu piece ya. Jadi satu piece atau satu buah baterai beserta buku manual. Ya, beserta buku manual. Oke, selanjutnya saya buka baterai yang tipe 5Ah. Nah, kalau baterai tipe 5Ah ini juga sama ya, mendapatkan satu buah baterai. Ini kita bisa lihat ya, dimensinya berbeda antara 5Ah dan 2,5Ah. Terus buku manualnya juga sama ya, terdapat. Nah, tipenya berbeda nih. Jadi ada tulisan baterai untuk 5Ah dan baterai untuk 2,5Ah ini berbeda. Jadi masing-masing mendapatkan buku manual. Selanjutnya terakhir saya buka dus charger. Jadi mendapatkan satu buah charger. Ya, satu buah charger. Satu buah buku manual dan beberapa stiker ya. Jadi beberapa stiker. Oke, Sobat Firman, kita sudah buka ya. Jadi saya sudah buka. Kita sekarang akan melihat apa saja toolkits yang didapatkan. Ada satu buah tang ya, tang runcing, satu buah obeng, beberapa buah share clip ya. Oke, itu saja. Nah, untuk rantai kita lihat isinya di dalam terdapat satu piece rantai ya. Jadi di piece rantainya ini terlihat ada tulisan Oregon tipe 91. Jadi bisa dilihat nanti di unitnya. Oke. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan ya dan mencoba untuk melakukan pengecasan. Ini ada satu yang tadi saya lupa keluarkan ya. Jadi di sini ada satu buah bar. Jadi bar ini sudah mendapatkan cover bar ya. Jadi cover bar ini fungsinya untuk melindungi bar dan satu buah bar ya. Jadi di sini bisa dilihat. Jadi asli ya, Oregon. Tipenya double guard. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan ya. Jadi saya akan melakukan pemasangan rantai ke bar, terus bar saya pasang ke unit, baterai saya pasang ke unit, dan kita akan coba untuk menyalakan dan melihat sekilas ya cara kerja dan kira-kira keuntungan-keuntungan apa yang didapatkan dari mesin ini jika dibandingkan dengan mesin-mesin pemotong kayu konvensional lainnya. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan proses demonstrasi untuk perakitan ya. Jadi sebelum saya coba cas atau yang lain-lainnya, saya akan rakit dulu bar, rantai ke dalam unit. Ya, jadi ini mesinnya juga sebenarnya tidak perlu melakukan perakitan apa-apa lagi. Jadi tinggal kita pasang baterai, pasang bar, pasang rantai seperti itu. Oke, pertama saya akan melepaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah knop ya, jadi buat pengunci bar. Jadi saya tinggal putar aja yang warna hijau. Ini kalau sudah longgar, saya tinggal lepaskan saja. Oke, selanjutnya saya pasang bar ya. Jadi barnya ini ada baut, saya tinggal masukkan aja sesuai dengan baut. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pasang rantai. Nah, untuk pemasangan rantai ini harus diperhatikan ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah arah dari pisau
yaitu dimana yang tajam ini harus arahnya ke depan ya. Jadi arah yang tajam harus ke depan. Ini saya pasang ya. Oke, sebelum saya pasang, saya akan geser terlebih dahulu agar barnya ini bergeser dulu ke kiri ya. Jadi saya akan putar sampai mentok ke sebelah kiri biar mudah ya pasang rantainya. Selanjutnya saya tinggal menyesuaikan. Oke, yang di sebelah atas sudah terpasang. Ketika sudah terpasang, saya akan pindahkan ke arah sini. Mungkin Sobat Firman jadinya nggak kelihatan, maaf. Oke, saya akan pindahkan, saya geser dulu. Ini saya cuma mau mengetes ya. Jadi arah putaran dari rantai ini harus lancar. Oke, setelah lancar, saya balikin lagi ke posisi atas biar Sobat Firman bisa melihat ya. Oke, nah fungsi dari keran ini sebenarnya tadi saya bilang saya mau geser ke sebelah kanan atau ke kiri. Nah, jadi ketika saya menggeser ini, Sobat Firman juga bisa melihat ya, dimana rantai ini ketika saya geser ke kanan, maka rantai ini akan ikut kencang. Nah, ini saya geser ke kiri, maka akan semakin longgar. Tapi ketika saya menggeser di sebelah kanan, maka rantai ini akan ikut mengencang. Seperti itu. Oke, kita mulai ke yang paling kiri dulu ya. Habis itu saya pasang, tutup. Ya, ini kita pasang. Oke, sudah masuk, maka saya tinggal mengencangkan knopnya. Oke, jika sudah terasa kencang, saya kembalikan ya ke posisi awal. Nah, selanjutnya saya akan mengatur agar bar ini terasa kencang, jadi nggak bergerak ya, seperti ini. Kita akan atur perlahan-lahan. Usahakan agar rantai ini lancar juga, seperti itu. Oke, jadi kita usahakan jangan terlalu kencang ya, jadi masih ada sisa. Nah, setelah itu kita baru kencangkan dengan menggunakan knop yang di sebelah sini. Oke, jadi parameternya adalah rantai ini masih harus lancar ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita menguncinya terlalu kencang? Misalkan seperti ini, saya menguncinya terlalu kencang, maka pisangnya tidak bisa bergerak seperti itu. Jadi ketika dinyalakan nanti rantai ini akan bergesekan dengan bar. Ya, jadi kita usahakan jangan terlalu kencang. Jadi kita biarkan ada selisih agar rantainya lancar seperti itu. Oke. Segini cukup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan baterai ya. Jadi kita akan coba terlebih dahulu menggunakan baterai yang besar atau kecil sama, jadi yang membedakan hanya kapasitasnya. Oke, kita lihat ya bedanya di mana seperti itu. Pertama-tama saya akan pasang terlebih dahulu baterai yang kecil ya. Jadi karena bentuknya berbeda, mungkin Sobat Firman mungkin agak bingung ya. Ini yang kecil pasang di mana, yang besar pasang di mana. Padahal sama saja. Oke, kita pasangnya seperti ini ya. Jadi huruf firman itu kita sebagai operator membaca, terus kita masukkan. Oke, situ kita tekan hingga terdengar suara terkunci. Oke, untuk melepaskan kita tinggal tekan. Ya, terkunci.
Jadi kalau keadaan terkunci kita nggak bisa diangkat ya, kecuali kita menekan tombol ini. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memasang yang tipe besar, yaitu di tempat yang sama, tapi tidak usah khawatir. Yang di sini ini nanti ketika kita menekan dengan ukuran yang lebih besar, maka dia akan tertekan sendiri. Seperti itu. Ini kita coba. Nah, jadi posisi sama juga ya, huruf firmannya terlihat di sini. Terus saya tekan hingga kencang seperti itu. Oke Sobat Firman, selanjutnya kita masuk ke sesi penyalaan ya. Pada episode kali ini agak spesial karena kita ada menyalakan sebentar. Kenapa? Karena ini tidak perlu isi bahan bakar, tidak ada emisi, jadi kita bisa langsung menyalakan. Oke, nah yang harus diperhatikan sebelum menyalakan mesin chainsaw ini adalah, ingat, adalah oli pelumas. Dimana karena mesin ini adalah besi yang ketemu besi terus berputar, maka jika tidak dikasih pelumas lama-lama mungkin akan menimbulkan aus ya. Jadi pertama-tama kita harus ingat untuk mengisi oli pelumas terlebih dahulu. Di mana lokasinya ada di sebelah sini. Ya, jadi kita tinggal buka saja tutupnya. Kita isi oli pelumas sebanyak kurang lebih 350 ml atau 350 cc. Oke, setelah kita isi, maka selanjutnya kita sudah bisa coba untuk menyalakan. Tapi ingat ya Sobat Firman, harus selalu jaga agar kondisi bar ini tidak goyang ya. Tidak goyang, rantai ini tidak nyangkut. Ya, tidak goyang, tutup juga sudah rapat ya. Sudah rapat. Oke, selanjutnya kita akan coba menyalakan. Baterai sudah saya pasang ya, jadi baterai sudah saya pasang. Kemudian saya pengen tahu nih baterai ini masih ada berapa persen misalkan. Maka saya tekan tombol warna oranye ini ya. Jadi kita akan tekan, akan kelihatan ini ada sekitar 3 bar ya, atau sekitar 3/4 kapasitas. Oke, nah selanjutnya kita akan coba menyalakan. Caranya sangat mudah ya. Kita akan menyalakan. Pertama saya akan menekan tombol safety ya. Jadi jika kita langsung tekan nyala, maka nggak bisa karena dia terhalang oleh safety ini. Jadi mesin ini sangat aman ya. Jadi kalau misalkan kita bilang, waduh saya tekannya nggak sengaja nih, jadi aman. Yang penting tombol safety-nya ini nggak rusak. Oke, nah sekarang kita akan coba nyalakan. Jadi pertama-tama saya tekan ke bawah dulu safety-nya, habis itu saya tekan sedikit. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi cara penyalaannya sangat gampang, tekan, nyalakan, maka selebihnya tekan tombol safety ini bisa saya lepas. Seperti itu. Yuk. Oke, kelebihannya produk ini apa? Kelebihannya adalah produk ini tidak perlu dinyalakan terus-terusan ya. Jadi ketika kita memanjat suatu pohon yang tinggi, maka relatif lebih aman karena kita bawa-bawa, kita nggak usah nyalakan. Terus proses penyalaannya juga sangat gampang ya. Jadi kalau untuk mesin-mesin konvensional itu kan mesti ditarik nih. Jadi kalau namanya tarik butuh kuda-kuda, perlu dudukan ya buat kita agar bisa menarik untuk menyalakan. Tapi untuk proses ini, untuk mesin ini tidak perlu ya. Jadi tinggal kita pencet safety, nyalakan, sudah siap untuk digunakan. Terus kelebihannya yang kedua adalah suaranya. Jadi ketika kita tidak sedang menggunakan, ya tidak ada suara yang mengganggu ya. Jadi tidak ada suara yang mengganggu, terus tidak ada gas buangan, sehingga relatif aman nih untuk di daerah-daerah yang padat pemukiman. Oke Sobat Firman, terakhir ya, jadi untuk fitur dari mesin chainsaw ini ada fitur pengaman.
Ya, jadi pelindung ini sebenarnya fungsinya ada dua, yaitu sebagai pelindung tangan ya. Jadi melindungi dari tangan ketika kita potong kayu. Biasanya kita sebagai operator akan melakukan hal seperti ini. Nah, ketika melakukan seperti ini, yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah mengunci agar bar ini sekarang tidak bisa bergerak. Rantai dan barnya ini terkunci. Nah, ketika saya lepaskan, normal. Tapi ketika terkunci, maka dia tidak bisa. Jadi fungsinya sebagai pengaman ya. Jadi ketika terjadi kickback atau pantulan, keselamatan dari operator ini juga terjamin. Oke, Sobat Firman, terakhir ya. Jadi untuk sesi terakhir dari review, saya akan menjelaskan cara untuk mengisi daya ya. Ini mengisi daya dari baterainya. Jadi ada dua tipe. Nah, kalau baterainya kan ada dua tipe, tapi chargernya cuma ada satu. Jadi charger ini bisa digunakan untuk yang kecil maupun yang besar. Cara pakainya juga sangat mudah. Pertama kita sambungkan ya ke listrik. Nah, nanti dia nyalanya akan berwarna merah. Seperti itu. Nah, untuk ada beberapa status ya, jadi beberapa status itu nanti bisa dilihat di bagian atas stiker. Jadi dia akan menjelaskan kira-kira kalau warnanya seperti ini itu artinya apa, warnanya seperti ini itu artinya apa, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecasan ya. Jadi caranya seperti ini. Kita lihat di sini ada lubang ya, jadi lubang-lubang pin. Di mesin charger juga lubang-lubang pinnya di bagian bawah. Jadi kita tinggal masukkan ya sesuai dengan lubang pin. Oke. Nah, ketika dia sedang melakukan pengecasan, maka warna indikator akan berubah menjadi warna hijau. Ketika kita lepaskan, dia akan berwarna merah. Jadi warna merah ini artinya dia tidak melakukan apa-apa, tapi sedang menyala. Jadi mesin ini tercolok listrik tapi belum melakukan pengecasan. Nah, ketika kita melakukan pengecasan, maka dia akan berubah menjadi warna hijau ya di indikator. Di baterai sendiri juga nanti akan kelap-kelip warna dari indikator baterai yang menandakan sudah berapa persen kapasitas yang terisi, seperti itu. Oke, kita coba lepas ya. Ini kita akan coba lepas, terus kita pasang yang besar. Jadi sama ya, jadi pinnya di bagian belakang. Nah, sama, berubah warna menjadi hijau. Ketika tidak terpasang, dia akan berwarna merah. Ketika melakukan pengecasan, dia akan berwarna hijau. Indikator di baterai juga akan kelap-kelip ya, menandakan seberapa banyak kapasitas yang sudah terisi. Nah, untuk informasi tambahan, ketika sedang melakukan pengecasan, biasanya kipas di charger akan menyala. Jadi tidak akan terlihat secara kasat mata, tapi nanti ketika dicas itu akan terdengar suara kipas. Jadi kipas ini akan menjaga agar mesin pengecas ini tetap dalam keadaan dingin. Oke Sobat Firman, sekian ya tadi video review. Jika Sobat Firman yang penasaran ya dengan cara kerja, pengen lihat kira-kira kalau di lapangan seperti apa, nanti kita bisa lihat sama-sama ya di produk review atau produk penggunaan dari produk ini. Oke Sobat Firman, untuk Sobat Firman yang penasaran ya dengan cara kerja dari mesin ini, bisa juga melihat video produk yang nanti akan dirilis selanjutnya ya di channel YouTube Firman Indonesia. Untuk Sobat Firman yang ingin mencoba dan membeli produk ini, bisa langsung mengunjungi dealer, showroom
distributor, dan toko-toko terdekat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sobat Firman juga bisa membeli produk FEC 58V ini dengan cara mengunjungi Firman Online Store kita dengan mengetik www.firmanindonesia.com. Sobat Firman bisa juga membeli produk-produk Firman Indonesia dengan cara mengunduh Firman Online Store di App Store atau Google Play Store, atau juga dengan mengunjungi website kami di www.firmanindonesia.com. Selain itu, Sobat Firman juga bisa membeli produk-produk Firman Indonesia dengan mengunjungi Firman Online Store. Jangan lupa like dan komentar jika Sobat Firman memiliki pertanyaan-pertanyaan akan produk ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Firman Indonesia dan nyalakan lonceng untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari Firman Indonesia. Saya Hendra, sampai jumpa di video unboxing selanjutnya.